Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Pernah nggak sih Anda lagi diem, terus tiba-tiba mikir, kenapa ya, sebagai manusia, rasanya kita tuh sering banget perang sama diri sendiri. Di satu sisi kita pengennya damai, penuh cinta, tapi di sisi lain, gampang banget kesulut emosi atau rasa takut. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan sebentar, masuk lebih dalam untuk membedah gimana sih kesadaran manusia itu berevolusi. Kita bakal ngomongin soal ego, tapi tenang aja, kita nggak akan menghakimi siapa-siapa di sini. Kita bakal bedah ini pakai kacamata neurobiologi yang super ilmiah, terus kita gabungin sama kebijaksanaan spiritual Islam, dan pastinya kearifan kuno filsafat Jawa. Tujuannya cuma satu kok, yaitu buat bener-bener paham siapa diri kita, dari mana asalnya sih konflik batin ini, dan gimana caranya kita bisa melampaui itu semua. Oke, biar kebayang, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas fitrah dan energi spiritual, lanjut ke evolusi otak dan konfliknya, terus masuk ke nafs sebagai medan perang manusia, lalu filosofi Jawa tentang menundukkan ego, dan ditutup dengan gimana caranya melampaui batas-batas itu. Sip, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, fitrah dan energi spiritual, atau kepolosan intrinsik kehidupan. Singkatnya, fitrah ini semacam kondisi default pabrik kita. Kesadaran murni bawaan lahir sebelum pikiran kita diprogram sama kerasnya dunia. Jadi di titik ini, kehidupan itu dilihat ya murni sebagai kehidupan aja, tanpa adanya penghakiman. Buat ngasih gambaran seberapa kuatnya kepolosan murni ini, coba bayangin kejadian nyata yang satu ini. Jadi, pernah ada seorang pria yang lagi depresi berat, bawa 6.000 butir amunisi sama senjata laras panjang ke sebuah taman. Niatnya udah gelap banget. Dia mau mencelakai banyak orang sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi udah nyerah, negosiasi buntu. Terus, tiba-tiba ada seekor anjing yang lagi main frisbee, lari aja gitu nyamperin dia. Anjing ini kan nggak ngerti konsep ancaman ya, dia cuma ngeliat ada manusia, dan dia ngajak main. Reaksi yang benar-benar murni, tanpa penilaian ini, ternyata langsung nembus pertahanan si pria. Pria itu seketika kayak tersadar gitu. Dia taruh senjatanya dan menyerahkan diri. Coba deh kita slow motion kejadian ini, kayak di stop frame gitu. Kita bakal lihat esensi kehidupan yang sesungguhnya. Nggak ada beban, nggak ada label. Cuma kepolosan murni yang ternyata bisa meluluhkan niat yang paling merusak sekalipun. Nah, apa yang menarik dari slide ini adalah angka 500 itu merepresentasikan frekuensi energi spiritual dari cinta tanpa syarat. Ibaratnya nih, frekuensi yang dipancarkan waktu anjing tadi ngibasin ekornya, atau waktu kucing kesayangan Anda lagi mendengkur nyaman di pangkuan Anda, energi 500 ini tuh saking murni dan kuatnya, dia punya kapasitas luar biasa untuk menetralisir energi destruktif manusia yang lagi drop di frekuensi paling bawah. Ya kayak si pria dengan senjatanya tadi yang mungkin lagi terpuruk di frekuensi keputusasaan atau kebencian. Cinta tanpa syarat itu emang nggak butuh logika. Kehadirannya aja udah cukup buat ngerubah realitas. Makanya ada satu pemahaman yang dalam banget bahwa alasan kenapa kita memaafkan adalah karena pada dasarnya setiap orang itu murni dan polos. Kesalahan atau kecacatan yang mereka buat itu sebenarnya bukan karena mereka murni jahat, tapi lebih karena ketidaktahuan aja akan inti spiritual mereka yang sebenarnya. Tokoh-tokoh agung sejarah kayak Buddha atau Isa Al-Masih selalu nekenin soal pengampunan tanpa batas kan? Soalnya mereka bisa melihat tembus ngelewatin perangkat lunak atau program yang mungkin udah rusak karena cuci otak atau trauma masa lalu seseorang. Mereka melihat bahwa di balik lapisan ego yang paling tebal sekalipun, ada jiwa yang pada dasarnya suci, cuma lagi tersesat aja dalam ketidaktahuan. Terus yang jadi pertanyaan sekarang, kalau kita pada dasarnya suci dan penuh cinta, kok dunia ini isinya konflik melulu ya? Kenapa kita gampang banget nyakitin orang lain? Masuklah kita ke bagian 2, evolusi otak dan konflik, si perangkat keras untuk bertahan hidup. Dan ini tuh dengan brilian menggambarkan akar masalahnya lewat analogi komputer. Jadi gini, secara biologis, kita ini mewarisi otak hewani purba dari evolusi kita. Nah ini hardware atau perangkat keras kita. Fungsinya murni cuma buat bertahan hidup. Isinya insting, rasa takut, dan agresi. Kalau ada ancaman, otak ini otomatis ngerespon pakai taring dan cakar, atau kalau di zaman modern ya pakai senjata api. Tapi, di atas si otak hewani ini, kita dikasih yang namanya korteks prefrontal. Ini dia software atau perangkat lunaknya, fitur canggih evolusi yang bikin kita bisa mikir logis, punya empati, dan sadar secara spiritual. Akibatnya? Pasti bentrok. Kita punya kesadaran suci yang terperangkap di dalam mesin yang disetir sama insting bertahan hidup hewani. Makanya wajar banget kalau kadang kita ngerasa benci sama diri sendiri atau ngalamin konflik batin. Sains modern baru nyebut fenomena ini sebagai benturan bagian otak. Padahal tahukah Anda, fenomena biologis ini udah dipetakan berabad-abad lalu sama para sarjana dan kaum sufi loh. Kita masuk ke bagian 3, nafs, si medan perang manusia.
Kalau di dalam terminologi Islam, konflik biologis tadi diidentifikasi secara tepat lewat konsep nafs al-ammarah. Secara harfiah artinya jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan. Secara akademis dan spiritual, ini tuh sama persis dengan otak hewan atau perangkat keras purba yang baru aja kita bahas tadi. Nafs al-ammarah ini adalah ego level terendah yang beroperasi murni berdasarkan hasrat primitif, amarah, egoisme, dan insting pokoknya menang sendiri biar bisa bertahan hidup. Dia nggak peduli soal moralitas, dia cuma peduli gimana hasratnya bisa terpenuhi sejenak. Salah satu pemikir Islam terbesar, Imam Al-Ghazali, ngegambarin pergumulan di dalam diri kita ini dengan cara yang visual banget. Kata beliau, kekuatan di dalam diri kita ini kayak kebun binatang mini. Ada sisi kebinatangan yang beliau ibaratkan kayak anjing buas untuk mewakili amarah, atau babi yang mewakili keserakahan syahwat. Ini adalah nafs al-amarah kita. Di sisi lain, kita dibekali sama akal budi tertinggi yang secara biologis posisinya ada di korteks prefrontal tadi. Plus, ada ruh, percikan energi spiritual yang suci. Menurut Al-Ghazali, peperangan seumur hidup kita sebagai manusia adalah gimana caranya si akal dan ruh ini bisa jadi tuan rumah yang tegas. Mereka yang harusnya nundukin dan ngelatih si anjing dan babi di dalam diri kita, biar mereka nurut dan melayani tujuan spiritual kita, bukan malah sebaliknya. Sekarang, mari kita coba pakai lensa ketiga yang gak kalah mendalamnya. Bagian 4, filosofi Jawa tentang menundukkan ego. Leluhur Nusantara kita ternyata juga sangat paham soal pergolakan batin ini, dan mereka ngembangin kerangka praktis buat menaklukkannya. Di dalam kearifan Jawa, nafsal amarah atau otak purba tadi dirangkum dalam konsep hawa nafsu, yaitu hasrat dan gairah level bawah yang sifatnya merusak. Selama seseorang masih dikendalikan sama hawa nafsu ini, kesadarannya bakal terus-terusan kejebak dalam penderitaan dan ketidakharmonisan, entah itu sama dirinya sendiri, sama alam, atau sama sang pencipta. Ini adalah kesadaran yang beroperasi di bawah ambang batas spiritual. Coba kita lihat gimana ini terbangun kalau dipetakan. Ambang batas utamanya itu ada di angka 200. Di bawah skor 200 ini isinya area hewani, destruktif, penuh kesombongan, ketakutan, dan kebencian. Di sinilah letaknya hawa nafsu atau nafs al-amarah. Tapi begitu kita naik ke atas 200, kita mulai masuk ke area konstruktif. Ada keberanian, penerimaan, cinta, sampai akhirnya pencerahan spiritual. Jadi pertarungan karma kita sebagai manusia di dunia ini pada dasarnya adalah usaha tanpa henti buat geser energi kesadaran kita yang tadinya di bawah 200, naik melewati ambang batas spiritual itu menuju ke atas 200. Untuk mencapai apa yang disebut budi pekerti atau karakter mulia, orang Jawa punya kerangka praktisnya nih. Langkah awal kita harus mengakui sedulur papat limo pancer, yaitu pemahaman kalau diri kita ini terdiri dari berbagai elemen dasar yang punya dorongan amarah, nafsu, dan kebaikan, di mana kesadaran kitalah sebagai pusatnya, alias si pancer. Nah, alih-alih ngebenci sisi gelap kita, kearifan Jawa malah ngajarin kita buat mengobservasi hasrat itu tanpa menghakimi. Lewat pemahaman ini, kita jadi bisa nundukin ego hewani kita dengan tenang, nggak perlu dipaksa yang menyiksa, melainkan dibawa ke arah harmoni. Ketika harmoni internal udah tercapai, barulah seseorang bisa nyentuh yang namanya ngilmu kasampurnaan atau ilmu kesempurnaan sejati. Nah, sekarang kita sampai di bagian resolusinya. Gimana sih prakteknya biar kita bisa menangin perang internal antara insting hewan purba sama panggilan suci di dalam diri kita? Ini dia, bagian 5, melampaui batas, jalan menuju mistisisme sejati. Buat menangin perang internal ini, ada 3 langkah konkret. Langkah pertama, kembali ke cerita anjing di awal tadi, pakai teknik stop frame. Saat Anda ngerasa marah atau terancam, jeda sejenak. Bukukan waktu di pikiran Anda. Amati emosi itu murni cuma sebagai aliran energi yang numpang lewat. Itu bukan identitas asli Anda kok. Langkah kedua, ini super penting. Pahami asal-usul biologis dari ego Anda. Jangan malah dibenci. Ingat, sifat dasar ego kita itu cuma otak hewan peliharaan purba yang lagi nyoba ngelindungin kita dari ancaman. Membenci ego kita sendiri gara-gara dia egois, itu sama konyolnya kayak ngebenci anjing gara-gara dia menggonggong. Pahami aja sifatnya. Dan langkah ketiga, pakai kesadaran dari korteks prefrontal Anda, tulis ulang perangkat lunak karma Anda lewat setiap pilihan sadar yang Anda buat setiap hari. Poin krusialnya adalah menyadari garis waktu evolusi spiritual kita. Kita ini awalnya berangkat dari fase insting hewan murni yang cuma mikirin bertahan hidup. Terus, karena kita dikasih akal budi, kita butuh agama atau dogma sebagai struktur moral. Agama perannya sangat krusial di sini buat ngebantu si korteks prefrontal bikin perjanjian damai sama sifat liar hewani di dalam diri. Tapi buat mencapai kebangkitan sejati, kita harus melangkah ke fase mistisisme murni. Di dalam tradisi Islam ini dikenal sebagai puncak tasawuf, dan kalau di ranah Jawa ini sering disebut pencerahan manunggaling kawula Gusti, yaitu momen saat kita melampaui semua struktur buatan dan benar-benar sadar kalau diri kita ini pada intinya adalah roh kehidupan itu sendiri.
Dan pada akhirnya, segala kearifan dari sains, ajaran teologi Islam, maupun kebijaksanaan Jawa, semuanya mengerucut pada satu pertanyaan besar ini. Mampukah kita melampaui ego? Nanti, saat Anda menutup penjelasan ini dan kembali ke rutinitas, cobalah rasakan pelan-pelan keberadaan perangkat keras dan lunak di dalam kepala Anda. Saat amarah atau rasa gengsi tiba-tiba muncul hari ini, sadari aja kalau itu cuma warisan kuno dari proses evolusi kesadaran, bukan diri Anda yang sejati. Anda selalu punya opsi untuk mengubahnya. Pertanyaannya, maukah Anda memilih untuk menulis ulang program tersebut hari ini dan menjadi versi diri Anda yang penuh cinta, murni, dan tak terbatas? Pilihan ada di tangan Anda.